Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi dengan saya Paricara. Kembali saya akan review ya tentang Mas Yun dan juga Bunda Fauzana. Kali ini ada postingan dari Fauzana ya, Irsal Fauzana. Ini Bunda Fauzana sepertinya sedikit marah ya, kesel mungkin ya, karena banyak sekali yang mempertanyakan mana janjinya katanya mau ke Tulung Agung. Terus ya banyak lah gini. Coba saya bacakan ya apa isi dari statusnya Bunda Fauzana ya. Kenapa kalian ndak nyuruh yang di Tulung Agung ke Padang gitu intinya. Kenapa kalian semua ya, mungkin para fans sobat ngarit ya, eh, nggak nyuruh yang di Tulung Agung untuk ke Padang. Kenapa kalian berasumsi terus saya yang akan ke Tulung Agung? Apakah menurut kalian saya yang harus menemui laki-laki, sedangkan laki-lakinya masih sibuk sendiri dengan wanita lain? Sepertinya ini agak marah nih. Kalian gak pernah mikirin perasaan saya ya. Percuma juga ngomong, lagian apapun itu yang terjadi juga saya yang salah kan. Emang kurang sabar apalagi aku ini. Aku tuh gitu ya, kalian nanyain dulu saya pernah janji ke Tulung Agung. Ketika saya ke Jakarta ketemu Mas Iun, saya tanya boleh ke rumahnya. Dia bilang jangan dulu, kita harus siapkan acara besar dulu untuk tanggal 4 Januari besok. Jadi saya balik lagi ke Padang. Mohon tidak ditanyakan lagi janji itu. Jadi itulah sebabnya saya males live di akun TikTok saya. Itu yang dikatakan sama Bunda Fauzana ya. Bunda Fauzana terus males live lagi ya karena banyak sekali yang bertanya, banyak sekali yang mungkin mengeluarkan kata-kata pedas gitu, mana janjinya, ternyata janjimu palsu, mungkin begitu ya. Sehingga Bunda Fauzana ini memilih untuk tidak live gitu karena merasa lelah ya. Itulah netizen, kadang-kadang merasa paling benar sendiri. Kalaupun penggemar berat atau apalah namanya cukup jadi penggemar. Urusan asmara biar mereka berdua yang lakoni. Maaf sebelumnya maaf. Dak ada istilah lesung mencari alu antan. Betul ya. Jadi bukannya lesung yang mencari, haruslah alu yang mencari, yang mendatangi. Itulah diibaratkan wanita itu lesung dan laki-laki adalah alu. Sebenarnya yang bikin kisruh itu netizen sendiri kok, terlalu ikut-ikutan urusan pribadi masing-masing. Mbok yo biarkan dulu mereka dengan kehidupan pribadi masing-masing. Soal jodoh Allah tidak itu soal jodoh atau tidak itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan, bukan netizen yang tentukan. Tetap solid, saling support, tidak usah terlalu ikut dalam urusan pribadi masing-masing. Salam seduluran. Saya cuma penggemar, kalau boleh kasih pendapat, apa yang dibilang di atas benar. Kalau memang sesungguhnya secara jantan harus didatangi. Kalau belum siap jangan membenarkan diri sendiri dengan kilah merasa benar. Sehebat apapun ketika jatuh tersungkur juga ingat itu bos. Sehebat apapun ketika jatuh tersungkur juga ingat itu bos. Biasa orang seperti itu, orang yang berwujud ngefans tapi untuk kepentingan konten pribadi semata. Saya istilahkan sengkuni berwujud baik. Kalau saya pribadi penggemar Bunda karena lagu-lagunya, bukan penggemar Mas Iun, tapi I mendukung hubungan asmara mereka berdua. Kalau masalah hubungan mereka, saya nggak mau komentari. Saya dukung 100% jika mereka berdua sampai ke pelaminan.
Kalau kita, maksud saya yang hadir di kolom komentar, merasa sebagai bagian dari Sobat Ngarit, rasanya kurang etis kalau terlalu dalam mencampuri urusan pribadi mereka. Yunfa, menurut Iyun bukan seperti kebanyakan pria di luar medsos. Mas Iyun punya banyak pertimbangan, tak gerusa-gerusu. Kalau soal janji, biarlah mereka berdua yang jalani. Kita sebagai supporter tetap support mereka aja. Doakan saja yang terbaik buat keduanya. Betul sekali. Iya, menurutku jika seandainya Mas Iyun tak punya pertimbangan, pasti dia sudah pergi ke Minang beberapa bulan yang lalu saat Papi Tomli menawari tiket PP plus mas kawin buat Mas Iyun serta biaya penginapan. Karena Iyun itu cukup tahu diri, dia menolak tawaran Papi Tamli. Itulah sob kenapa saya menilainya Mas Iyun gak gerusa-gerusu. Dia punya pola pikir yang berbeda dengan kita. Sakarepmu wes, yang penting saya selalu support ketua. Lagian heran saya kenapa baru-baru ini banyak yang suka ngadu domba kesana kesini. Sebelum kenal sama Fauzana biasa-biasa saja tuh. Mas Iyun terus terbentuknya Yunfa, banyak yang suka kisah percintaannya dari dulu. Juga Mas Iyun mau besarin kandang Sobat Ngarit. Iya Mami, saya sebagai penggemar ke Mas Iyun sama Bunda Fauzana selalu berdoa yang terbaik buat Mas Iyun sama Bunda Fauzana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi serta meridhoi mereka berdua menjadi suami istri yang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Doa terbaik untuk Bunda. Benar Bunda, wanita jangan terlalu. Laki yang baik pasti menceritakan keadaan dan siap menerima putusan tanpa bertele-tele. Sama saja menggantung Bunda dalam hubungan yang belum jelas. Anggap saja masalah rumah tangga, jadi jangan diambil hati. Walau ada rasa trik untuk menjaga rumah tangga biar langgeng sampai akhir ini, harus ada yang mengalah dan sabar. Kalau semua mau egonya sendiri, gak bakal lama rumah tangga bubar tamat. Damai itu indah, saling support lebih baik. Doakan yang terbaik saja buat kelanggengan hubungan mereka berdua tanpa harus mencampuri apa yang menjadi privasi. Ya, inilah para komentar ya dari postingannya Bunda Fauzana ya. Ini diposting sama Mami Hesti. Janganlah saling dihujat lah, tolong doakan aja yang terbaik. Iya. Jadi jangan saling hujat ya. Kita doakan saja mereka itu baik-baik saja ya. Kalaupun mereka berjodoh, alhamdulillah. Kalaupun tidak ya kita ikut alur saja. Kita kan cuma penonton. Kalaupun mereka berjodoh ataupun tidak, itu semuanya sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Sekian dulu review dari Nyai Paricara. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Nantikan lagi video dari Nyai Paricara esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.